Kalau yang saya pantau sejauh ini dari berita Libanon ya, media lokal Libanon, itu per jamnya memang selalu ada serangan roket dari Israel ataupun rudal ataupun melalui drone ya, yang sejauh ini memang hanya difokuskan serangan Israel melalui serangan-serangan udara, Mas Iqbal. Oh, Dan berarti itu setiap jam, hitungannya per jam. hitungannya per jam. Sahabat Kompas TV, eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat sepekan terakhir. Rentetan serangan terus digencarkan oleh kedua belah pihak. Pemerintah Lebanon mencatat korban meninggal dunia akibat serangan udara Israel telah mencapai 1.247 orang, terhitung sejak pecah konflik 8 Oktober 2023. Teranyar, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan invasi darat ke Lebanon. Lantas bagaimana situasi terkini dan kondisi WNI di Lebanon? Bersama saya sudah ada mahasiswa Indonesia di Beirut, Abdul Fatil Kausar. Mas Abdul Fatir, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Iqbal. Mas Iqbal sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya langsung aja bertanya terkait situasi terkini agar sahabat Kompas TV ini mengetahui. eh, Bisa Anda gambarkan situasi terkini di Beirut, terutama di tempat tinggal Anda, di tengah eskalasi yang terus meningkat antara Hizbullah dan Israel? Ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Yang pertama, sampai hari ini kondisi dan situasi di Libanon secara umumnya dan di Beirut secara khususnya memang semakin meningkat ya eskalasi antara Israel dan Libanon. Yang tadinya itu hanya Israel menyerang kawasan atau Libanon bagian selatan, sampai per hari ini bahkan dari 5 hari yang lalu pasukan tentara Israel sudah menyerang wilayah-wilayah tidak hanya di perbatasan selatan Libanon, akan Hmm. tetapi mulai meluas. Serangan Israel itu sudah mulai meluas ke daerah hampir dekat ke Beirut, bahkan di pinggiran kota Beirut yang disebut daerah Dahiyeh Al-Janubiyeh. Di situ sudah mencapai serangan Israel kira-kira mulai dari uh, seminggu lalu udah 2 serangan ya, udah 2 serangan diincarkan oleh tentara Israel ke Dahiyah Al-Janubiyah ini, kota Beirut, pinggiran kota Beirut sebelah selatan, yang berjarak kalau dari tempat saya kira-kira hanya sekitar 6 sampai 7 kilometer. 6 sampai 7 kilometer. Mohon maaf, saya potong terlebih dahulu. Mas Fatir, serangan udara yang menyasar tengah Libanon tersebut, yang Mas Fatir sebut tadi, itu terhitung sejak sepekan terakhir atau baru-baru ini? Ya, terhitung mulai semenjak hari Senin ya, kalau tidak salah dari sejak hari Senin serangan udara uh, Israel yang menyerang kota Dahiyeh dan kota-kota lainnya selain di selatan Libanon itu. Karena yang tadinya itu hanya menyerang di perbatasan antara Israel dan Libanon, selatan Libanon, Israel bagian utara di sana. Ya, akan tetapi semenjak hari Senin ya terpantau sampai hari ini itu sudah meluas ke kota-kota lainnya. Bukan hanya Hmm. di Libanon bagian selatan, akan tetapi di bagian timur Libanon juga sudah mulai Israel menyerangkan serangan-serangan udaranya seperti di kota Beka, seperti di kota Baalbek, kemudian di kota Zahle, kemudian bahkan per hari kemarin itu Libanon Utara yang memang itu terbilang sangat jauh dari kota Beirut ya, 60 sampai 70 kilometer dari kota Beirut, yang terbilang aman itu sudah mulai ada serangan-serangan dari tentara Zionis Israel ini, Mas Iqbal. Mas Fatir, bisa Anda gambarkan? Maksudnya, saya ingin bertanya, bagaimana intensitas serangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel? Apakah dalam waktu sehari serangan tersebut hanya sekali atau beberapa kali atau bagaimana? Anda bisa dapat gambarkan hal-hal tersebut? Ya, kalau yang saya pantau sejauh ini dari berita Libanon ya, media lokal Libanon, itu per jamnya memang selalu ada serangan roket dari Israel ataupun rudal ataupun melalui drone ya, yang sejauh ini memang hanya difokuskan serangan Israel melalui serangan-serangan udara, Mas Iqbal. Oh, Dan berarti itu setiap jam, hitungannya per jam? hitungannya per jam. Per jam itu pasti ada saja wilayah atau titik
salah satu titik di negara Libanon ini yang diserang oleh Israel seperti itu. Namun intensitasnya yang paling besar dan paling banyak itu ketika malam hari justru. Ketika malam hari, misalkan saja 2 hari yang lalu, ketika malam hari Israel menyerang daerah timur Libanon yang tadi saya sudah sebutkan BK namanya, itu sebanyak 50 serangan ya ke daerah BK. Kemudian di daerah selatan Libanon namanya daerah Jiyah dan daerah Saadiyat itu sekitar berjarak dari Beirut hanya 25 sampai 30 kilometer, itu 150 serangan hanya malam hari ya 2 hari yang lalu. Artinya setiap jam itu ada serangan yang diluncurkan oleh Israel ke Libanon. Namun yang paling besar intensitasnya itu di ketika malam hari, Mas Iqbal. Mas Fatir, ini kan eh, teranyar ada gelombang ledakan juga yang terjadi di Lebanon terkait dengan pager dan walkie-talkie di tanggal 17 dan 18 September. Eh, s- Bagaimana situasi itu? Apakah sebelumnya sudah ada serangan udara atau lebih intensitasnya lebih meningkat ketika pager-pager dan walkie-talkie itu eh, terjadi ledakan pager dan walkie-talkie tersebut? Iya, uh, ketika serangan pager tanggal 17 dan 18 September itu ya 2 hari berturut-turut itu memang tidak ada yang menyangka sebelumnya, Mas Iqbal, karena serangan pager-pager ini memang menyebabkan banyak korban ya, yang luka-luka bahkan sampai lebih dari 2 ribuan. Ya, Menteri Kesehatan itu menyatakan pertama 1.800, kemudian seiring berjalannya waktu itu sampai hampir 3.000. Ya, Menteri Kesehatan Libanon menyatakan hampir 3.000 uh, korban dari serangan pager itu. Yang mana ketika tanggal 17 itu memang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba banyak pager-pager itu yang dimiliki oleh pasukan Hizbullah ya, khususnya karena mereka memang Hizbullah ini dari awal sejak berpuluh-puluh tahun ini memang pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah itu melarang tentara-tentara milisi Hizbullah ini untuk memiliki HP gitu. Karena Hmm. memang eh, bahaya yang pernah dialami oleh Hizbullah waktu itu, salah satu pemimpin tinggi Hizbullah eh, terkena serangan oleh Israel melalui HP. Nah, maka dari itu tentara milisi Hizbullah ini mereka lebih banyak menggunakan pager dan walkie-talkie. Namun tidak disangka-sangka ternyata pager ini justru dan walkie-talkie ini menjadi serangan juga bagi milisi Hizbullah yang tidak mereka sangka-sangka. Sehingga ketika itu langsung ribuan korban dilarikan ke rumah sakit yang ada di Libanon. Yakni sampai sekarang mungkin di 50 rumah sakit kurang lebih yang tersebar di Libanon. Nah, setelah adanya ledakan pager itu, ternyata ketika hari Seninnya, kalau nggak salah tanggal 21 Senin itu ya, 21 Mm-mm. September, langsung ada serangan ke salah satu pemimpin komander Hizbullah yang bernama Ibrahim Aqil tanggal 21 September di pinggiran kota Beirut itu yang disebut Dahya al-Janubiyah, dan memakan korban juga dalam serangan udara Israel itu sekitar 6 orang yang meninggal dan 15 orang luka-luka. Situasi Dan saat setelah itu, itu, Kak, mohon maaf saya potong. ya, Eh, Situasi saat itu terjadinya ledakan pager dan walkie-talkie seperti apa, Mas Fatir? Mungkin apakah Anda sedang berada di mana saat itu? ya tepatnya saya sedang berada di luar ketika itu, Mas Hmm. Iqbal ya. Saya sedang berada di luar, saya ada keperluan siang-siang. Ternyata tiba-tiba ada ambulan yang memang berkali-kali lewat. Ya, ada ambulan yang berkali-kali lewat. Ternyata saya hitungin 1, 2, 3, 4 sampai 10 ternyata. Hmm, Banyak hmm, banget gitu. hmm, Saya hmm. heran dan kaget juga sehingga saya ketika itu belum sempat update lihat HP karena memang lagi ada urusan yang mendesak, sehingga ketika saya buka HP tiba-tiba udah lihat berita, ternyata memang ada serangan pager yang di mana-mana. Bahkan tidak hanya melukai pemilik pager saja dan walkie-talkie saja ya yang memang itu incaran utama tentara Zionis Israel, akan tetapi
warga-warga sekitar yang di sampingnya atau di sekitar orang yang memiliki pager itu yang dimasukin ke kantong atau di tas, tiba-tiba kaget dan juga menjadi korban luka-luka gitu. Padahal mereka tidak tahu menahu dan tidak ada urusannya dengan Israel seperti itu. Bahkan dalam video yang tersebar itu ada seseorang yang lagi belanja di supermarket, dia bawa pager dan atau walkie-talkie, tiba-tiba meledak pagernya itu yang di kantongnya. Tiba-tiba ya kasirnya, kemudian orang-orang yang di sekitarnya lagi keliling, lagi mengantri, kemudian juga lagi belanja, akhirnya ya terkena juga, Mas Iqbal. Begitupun di tempat-tempat lainnya yang terjadi seperti itu. Lalu adakah gelombang pengungsian warga setelah pasca ledakan pager dan serangan udara militer Israel belakangan ini, Mas Fatir? Iya, semenjak hari Senin itu puncaknya ya, ketika serangan sudah mulai gencar di daerah selatan perbatasan Libanon dengan Israel, kemudian ada serangan juga di daerah Dahiyeh, pinggiran kota Beirut itu mulai warga negara Libanon itu berbondong-bondong mengungsi dari daerah perbatasan yang tinggal di daerah selatan Libanon. Itu ada kota Soid, ada kota Nabatiyeh, ada kota Tir, ada kota Sidon. Itu berangsur-angsur selama satu hari itu ya, bahkan berjamaah ya, satu waktu mengungsi ke Beirut dan ke kota-kota lainnya yang menurut mereka aman, seperti di utara Libanon itu ada kota Tripoli, kemudian ada Akkar, kemudian ada provinsi Monliban itu di daerah pegunungan Libanon, ada kota di situ, ada kota Alei, ada kota Kasrawan dan lain-lain sebagainya. Mereka mengungsi ke tempat-tempat yang sekiranya tidak menjadi sasaran tentara Zionis Israel. Bahkan menteri salah satu berita Libanon ya, menteri luar negeri menyatakan ketika itu pada hari Selasa, Senin Selasa itu sudah kira-kira hitungannya 500.000 orang yang mengungsi dari daerah selatan. Itu pengungsian yang internal di Libanon itu sendiri. Kemudian juga ada pengungsian yang mereka keluar dari Libanon, Mas Iqbal. Jadi negara terdekat Libanon ini memang Libanon di selatan berbatasan dengan Israel, di timur berbatasan dengan Damaskus, Syria, dan di utara berbatasan dengan Homs, ya Syria juga. Nah, berbondong-bondong per hari ini tadi saya baca sudah ada 22.000 ya. 22.000 masyarakat Libanon dan warga sipil Syria ya, atau pengungsi Syria yang tinggal di Libanon yang mereka pulang ke negaranya ataupun mengungsi ke negaranya. Bagi yang warga negara Syria tinggal di Libanon dan bagi penduduk Libanon itu mengungsi ke Syria sudah 22.000 sampai hari ini yang saya pantau dari berita. Baik. Mas Fatir, lalu apakah ada imbauan dari KBRI di Beirut untuk keselamatan WNI di Lebanon terkait situasi saat ini? Iya Mas, himbauan dari KBRI memang terus ya dilakukan oleh KBRI, terutama untuk warga negara Indonesia yang ada di Beirut ini. Bahkan kalau hanya imbauan itu bahkan sudah lebih, bahkan KBRI Beirut sudah menyerukan untuk evakuasi semenjak bulan lalu, semenjak awal Agustus ya sampai hari ini itu sudah ada 3 kali evakuasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut untuk warga negaranya yang ada di Libanon. Namun evakuasinya bentuknya evakuasi Loki yang saya dengar dari Bapak Dubes, Bapak Hajrianto Yassin Tuhari, itu sistem evakuasi sistem Loki, yang mana artinya itu sistem yang tidak berangsur-angsur, tidak langsung satu kali evakuasi semuanya, akan tetapi melalui penerbangan komersial yang ada di kota Beirut, sehingga sampai saat ini sudah 3 kali gelombang evakuasi, karena memang sejak akhir Juli Kemenlu sudah menetapkan bahwasanya seluruh kota di Libanon sini sudah siaga 1, seperti itu Mas Iqbal. Lalu
apakah Anda mendapat informasi terkait WNI yang saat ini berada di Libanon? Berapa jumlah yang saat ini? Karena Ya, sudah Anda bilang bahwa sudah ada 3 gelombang evakuasi yang dilakukan. betul. Apakah ada koordinasi dengan KBRI, dengan warga WNI, terutama di Libanon, seperti itu gimana, Mas Fatir? Ya, ya baik Mas Iqbal. Yang saya dapat informasinya sampai saat ini memang masih ada 157 WNI ya yang ada di Libanon. Hmm. Secara umum masih ada 157 WNI. Yang mana memang ada dari mereka yang bekerja sebagai profesional, kemudian juga ada yang sebagai mahasiswa, dan memang belum semuanya sampai saat ini belum semua WNI memutuskan untuk evakuasi, Hmm. terutama mahasiswa yang di sini masih kurang lebih ada sekitar 70 mahasiswa yang masih menyelesaikan Hmm. studinya. Mereka akan bersedia untuk dievakuasi ketika Libanon sudah sangat chaos seperti itu, Mas Lalu Iqbal. bagaimana aktivitas warga di Beirut sendiri dan Anda terutama gitu? Eh, apakah berjalan normal atau ada pembatasan-pembatasan tertentu dari pemerintah setempat? Kalau pembatasan dari pemerintah setempat ini secara resmi saya belum dengar karena memang Libanon ini unik, Mas Iqbal. Libanon ini semenjak 2 tahun belakangan itu belum punya presiden definitif. Jadi selama 2 tahun ini perdana menteri itu hanya bersifat tasriful a'mal atau hanya untuk menjalankan pemerintahan, akan tapi tidak resmi seperti itu. Hmm. Hmm. Sehingga Hmm. keputusan pemerintah untuk warganya itu tidak bersifat resmi, dan juga mereka melihat ini mungkin ya uh, perang yang terjadi antara Israel dan Hizbullah ini uh, tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, karena memang Hmm. uh, yang diincar oleh Israel ini memang Hizbullah gitu, walaupun memang ada yang terkorbankan dari sipil yang non Hizbullah atau non milisi tentara Hizbullah, seperti itu Mas Iqbal. Namun Lalu, tadi hmm. uh, Hmm. namun tadi memang terus Menteri Kesehatan Libanon ya uh, mengumumkan jumlah korban setiap harinya melalui uh, website resminya Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Luar Negeri Libanon ya, walaupun tidak definitif itu terus update Hmm. Hmm. mengenai kondisi dan situasi Libanon sampai saat ini. Kemudian juga sekolah ya, sekolah-sekolah ini diliburkan, Mas Iqbal. Oh. Perlu diketahui bahwa saya sekolah semenjak hari Senin itu, Hmm. Senin itu Selasanya, kira-kira Hmm. tanggal 22 September itu sudah mulai diliburkan sampai seminggu ke depan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Hmm. Kebudayaan Libanon eh, meliburkan sekolah-sekolah selama seminggu karena memang sekolah-sekolah tadi ini dipakai untuk warga Libanon yang mengungsi dari selatan ke daerah Beirut. Jadi sekolah-sekolah ini dipakai untuk tempat mengungsi warga-warga Lebanon yang dari selatan tersebut, Mas Fatir. Betul, betul Mas Iqbal. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Beirut ini, tapi sekolah-sekolah tertentu ya, seperti sekolah-sekolah saya ini, kampus saya ini tidak dipakai untuk mengungsi. Hanya ada sebagian sekolah ya lumayan banyak itu dipakai untuk tempat mengungsi warga negara Libanon yang tinggal di selatan. Eh, Menyambung yang tadi Mas Fatir terkait pemerintah Libanon. Lalu bagaimana pemerintah Libanon merespon kondisi saat ini untuk memastikan warga Libanon, terutama warga negara asing, WNI juga termasuk, eh, atas keselamatan di sana? Seperti apa koordinasinya? Yang apakah Anda mendapatkan informasi tersebut? Iya, kalau yang saya baca dari berita, mereka hanya memberikan saran ya mungkin atau himbauan ya, Hmm. agar tidak mendekati titik-titik yang disinyalir menjadi target milisi Hizbullah gitu. Namun kondisinya tidak semudah itu karena yang tadinya kita ngira
tentara Israel ini hanya menyerang, walaupun memang yang lebih banyak itu daerah-daerah yang memang itu tempat persembunyian Hizbullah ataupun tempat gudang persenjataan milisi Hizbullah, akan tetapi tetap saja kita sebagai sipil, sebagai WNI yang tinggal di sini nggak bisa memastikan juga bahwasanya serangan-serangan itu hanya ditargetkan kepada gudang-gudang atau markas-markas tentara Hizbullah, karena yang kita lihat realitanya selama beberapa hari ini, rumah-rumah sipil juga terkena dampaknya seperti itu, Mas Iqbal. Lalu bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait evakuasi yang dari KBRI dan pemerintah kita untuk gelombang selanjutnya, Mas Fatir? Iya, untuk gelombang selanjutnya ini mungkin gelombang 4 ya. Kita sudah mendengar desas-desusnya akan ada evakuasi lanjutan gelombang keempat, akan tetapi tanggalnya masih belum ditentukan oleh pihak KBRI, Mas Iqbal. Sebab penerbangan sampai saat ini itu masih sepertinya ya masih ditutup, karena yang saya baca dari website Kementerian Perhubungan Libanon, bahwasannya yang berfungsi maskapai yang berfungsi sampai saat ini hanya maskapai Middle East Airlines. Sisanya seperti Qatar Airways, kemudian Saudi Airlines, kemudian Emirates, dan lain sebagainya itu melakukan stop penerbangan hingga saat ini. Baik, terakhir Mas Fatir, per hari ini, apakah di daerah Anda, terutama di Beirut, adakah serangan dari militer Israel, serangan udara dari militer Israel? Ya. Yang saya dengar per hari ini, sampai hari ini, kalau hari ini nggak ada ya, belum ada, Mas Iqbal. Akan tetapi hari kemarin itu baru ada serangan lagi di daerah tadi pinggiran kota Beirut, Dohiyeh Al-Janubiyeh, yang menewaskan salah satu petinggi dari Hizbullah ya, petinggi Hizbullah yang mereka klaim namanya itu Muhammad Surur, salah satu petinggi dari Hizbullah itu melalui media Israel sudah berhasil ditargetkan melalui serangan udara Israel kemarin di Dohiyeh Janubiyeh. Akan tetapi daerah saya tinggal, alhamdulillah secara umum masih tergolong aman. Kemudian logistik, kemudian bahan-bahan makanan juga masih tergolong aman di daerah tempat saya tinggal, Mas Iqbal. Oke, baik Mas Fatir. Kami selalu mendoakan bagi saudara-saudara kami, WNI terutama di Lebanon yang masih tinggal sekitar 157, betul ya, 157 ya Mas Fatir ya. Mudah-mudahan selamat, dan jika ada gelombang evakuasi, mudah-mudahan semuanya dapat dievakuasi oleh pemerintah kita. Terima kasih atas informasinya Mas Fatir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Iqbal. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.